Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif dibuat oleh Wisnu Adi Prabowo, CGP Angkatan 11 kelas 61 Kabupaten Batam. Isi dari video ini adalah kesimpulan tentang budaya positif, keterkaitan antar materi, dan refleksi. Kesimpulan tentang budaya positif. Guru yang baik adalah yang mampu memunculkan dan membiasakan budaya positif di kelasnya, kemudian mendorong budaya positif di sekolah, dan menginspirasi budaya positif untuk disebarluaskan seluas-luasnya. Budaya positif yang dimaksud adalah yang termasuk dalam konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi restitusi, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah penerapan disiplin yang memiliki tujuan membentuk kesadaran siswa yang berdasarkan nilai kebajikan universal, mengarahkan murid untuk mampu mengendalikan tindakannya agar sesuai dengan nilai dan batasan, serta menuntun murid untuk dapat memahami dan menyadari sesuatu tanpa membutuhkan hukuman, pujian, ataupun ancaman. Motivasi perilaku ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri melalui nilai yang diyakini. Kita sebaiknya mendorong anak untuk mewujudkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi internal. Motivasi internal ini bisa diwujudkan jika kita menghindari pemberian hukuman maupun penghargaan secara berlebihan untuk meminimalisir munculnya motivasi eksternal. Posisi kontrol ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Yang ditekankan sebagai guru yang baik adalah posisi sebagai manajer, supaya guru dapat membuat kesepakatan dengan murid, mempersilahkan mereka untuk bertanggung jawab, lalu mendukung mereka untuk mencari solusi mandiri atas permasalahannya, sehingga murid mampu menjadi manajer bagi dirinya supaya tercipta identitas yang positif. Keyakinan sekolah atau kelas. Peran guru adalah sebagai moderator dan sekaligus notulen yang memimpin jalannya diskusi antara guru dan murid untuk menghasilkan kesepakatan kelas, yang kemudian dibentuk dalam suatu keyakinan sekolah atau kelas yang terdiri dari pernyataan universal dengan kalimat positif yang mudah diingat, dipahami, dan dilaksanakan. Kemudian segitiga restitusi. Ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ketiga hal ini memiliki tujuan untuk menghasilkan murid yang mampu menjadi manajer bagi dirinya sendiri, bertanggung jawab atas kesalahan, namun tetap berorientasi pada masa depan. Yang kedua adalah tentang keterkaitan antar materi. Saya akan menghubungkan keempat materi yang sudah saya pelajari. Budaya positif mempengaruhi dan mempermudah kita dalam mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sedangkan budaya positif hanya dapat terwujud jika guru sudah memiliki 5 nilai guru penggerak dan juga siap mendorong kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Budaya positif juga adalah langkah penting dalam prakarsa perubahan yang mewujudkan visi guru penggerak tentang sekolah yang nyaman,
dan aman untuk proses pembelajaran. Selanjutnya adalah refleksi diri saya selama melaksanakan dan mempelajari modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari? Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang meliputi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi restitusi, keyakinan sekolah, dan penggunaan segitiga restitusi. Semua konsep itu haruslah saya laksanakan, saya resapi, wujudkan melalui tindakan, dan dibagikan kepada orang lain untuk menyebarkan praktik baik budaya positif seluas-luasnya. Hal yang cukup menarik bagi saya adalah ketika mempelajari tentang motivasi perilaku manusia, saya mengetahui bahwa ternyata memberi penghargaan juga dapat menimbulkan efek yang negatif, antara lain merusak hubungan, mengurangi ketepatan, kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Ada beberapa perubahan cara berpikir saya setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi adalah sekarang saya menyadari posisi yang saya ambil selama ini dalam menghadapi murid adalah sebagai pembuat merasa bersalah dan sebagai teman. Padahal seharusnya saya mengambil posisi sebagai manajer yang menangani masalah dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Kemudian ada beberapa pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep inti dalam budaya positif. Saya pernah menangani permasalahan seorang siswa yang sering menjahili temannya dengan menyembunyikan sepatu, alat tulis, bekal, bahkan uang mereka. Kemudian saya menerapkan segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, saya merasakan termotivasi untuk menerapkan ilmu pengetahuan tentang budaya positif yang saya miliki. Saya juga antusias mendengarkan masukan dari rekan sejawat maupun atasan terkait penerapan budaya positif yang saya lakukan. Menurut saya, ada beberapa pengalaman yang saya lakukan dalam penerapan konsep-konsep tersebut. Ada beberapa yang baik dan ada yang harus diperbaiki. Yang sudah baik dalam pelaksanaannya adalah murid sudah mulai memiliki motivasi internal, yaitu mereka mampu untuk melaksanakan budaya positif tanpa menunggu hukuman ataupun penghargaan, melainkan mendasarkan tindakan pada nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Sedangkan yang harus saya perbaiki adalah penempatan posisi kontrol saya yang masih sebagai teman dan pemberi rasa bersalah, padahal seharusnya sebagai manajer. Ada perbedaan sebelum dan sesudah mempelajari modul ini dalam hal 5 posisi kontrol restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, posisi yang saya ambil adalah pemberi rasa bersalah dan sebagai teman. Perasaan saya saat itu merasa kurang nyaman karena anak menjadi tidak memiliki rasa segan terhadap saya. Mereka menganggap saya sama dengan temannya hingga lama-kelamaan ucapan saya kurang dihargai dan didengarkan. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai seorang manajer. Saya menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah anak. Dengan demikian, saya merasa lebih senang karena mampu menyelesaikan masalah tanpa menghilangkan harga diri sebagai seorang pendidik. Saya menjadi guru yang tidak menggurui, namun tetap didengarkan ucapannya. Sebelum mempelajari modul ini, saya sempat menerapkan segitiga restitusi, namun belum sempurna. Ya, sebelum mempelajari modul ini, saya hanya mengatakan kalimat berikut, "Tidak apa-apa, Pak Guru tahu setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan." Atau, "Tenang saja, tidak ada manusia yang sempurna." Nah, kalimat itu hanyalah tahapan pertama, yaitu menstabilkan identitas. Saya belum melaksanakan tahapan yang lain.
Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, ada beberapa hal yang harus dan penting untuk kita pelajari. Ya, menurut saya ada dua hal. Yang pertama adalah kemampuan untuk berkomunikasi efektif yang membuat kita mudah dalam menempatkan diri saat berhadapan dengan lawan bicara siapapun itu. Yang kedua adalah kolaborasi yang bagus dengan pihak lain, khususnya wali murid dan masyarakat, sehingga memperluas cakupan budaya positif, dengan harapan penerapan budaya positif bukan hanya di sekolah, namun juga di rumah dan di lingkungan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait koneksi antar materi. Terima kasih dan salam belajar sepanjang hayat.